Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sobat terkasih dalam Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kebenaran yang kita yakinin itu mesti bisa kita pertanggungjawabkan. Beriman mesti mengetahui kenapa kita harus beriman, apa alasannya, apakah yang saya imani ini sudah benar. Teman-teman, kali ini kita akan mendengar diskusi yang mantap sekali, mengedukasi banyak orang. Oke, teman-teman, jangan skip. Kayak yang baperan, ya gak apa-apa, skip saja, karena akan membuat Anda panas-panas nanti. Oke, ini dia videonya teman-teman. Muslim sejati, walaupun dia punya ilmu tinggi atau enggak seperti saya sangat mempercayai yang namanya Al-Quran gitu. Sudah bisa saya tanggapi? Sudah bisa saya tanggapi? Oke. Jadi begini. Pertama, jangan grogi dulu, tenang, tarik nafas. Ya, tarik nafas dulu. Ya, tenang, jangan grogi. Saya tahu bahwa memang ya kalian sudah grogi, saya tahu. Tapi tenangkan diri. Begini. Perkenalkan ya, saya ini adalah orang Kristen, tapi saya ini sangat-sangat mengerti ajaran Islam. Bahkan saya sudah mengajar, sudah memberitahu, sudah mendidik banyak sekali orang-orang Islam di komal-komal di media sosial seperti ini. Ya, dan beberapa di antara mereka itu ya puji Tuhan sudah meninggalkan Muhammad dan kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Yesus. Kemarin contohnya Pak Iksan itu, ya, Pak Iksan itu dia baru ngobrol sama saya bagaimana dia Islam lalu udah jadi orang Kristen. Nah begini, Ayu, Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan mustahil ada orang Islam yang percaya itu, termasuk Anda. Anda percaya nggak Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Maksudnya Al-Quran itu kan menceritakan kejadian yang lampau, terus yang kejadian akan datang juga ada di situ, yang sekarang juga ada di situ. Oke. Sekarang saya ingin membuktikan bahwa apa yang barusan Anda ucapkan itu adalah dusta yang Anda percayai. Kalau Anda percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, coba tolong jelaskan apa fungsi dari seorang laki-laki Islam itu berkhitan menurut Al-Quran. Berkhitan tentu saja ada fungsinya. Ya, apa fungsinya menurut Al-Quran? Itu bukan menurut Al-Quran saja. Mungkin tidak diterangkan secara detail dalam Al-Quran. Tadi gitu, katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Iya. Barusan tadi Anda ucapkan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Al-Quran itu yang pokok-pokok. Nah, berarti kan nggak menjelaskan segala sesuatu. Terbukti kan? Terbukti tidak ada yang percaya. Makanya saya bilang mustahil kamu percaya Al-Quran. Mustahil. Al-Quran bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Kamu bilang Quran menjelaskan pokok-pokoknya saja. Makanya saya bilang Quran bilang menjelaskan segala sesuatu, maka tidak ada orang Islam yang percaya. Termasuk Anda, barusan tadi Anda bilang, oh bukan segala sesuatu, tapi pokok-pokoknya saja. Makanya saya bilang, kalau ada orang Islam percaya ayat itu, saya terjun dari Monas. Terjun saya dari Monas. Nggak ada orang Islam yang percaya itu. Makanya ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, mereka nggak buka Al-Quran. Mereka akan buka kitab ulama ini, menurut kitab fulan begini, karangan begini, menurut syekh begini, itu yang dibuka. Makanya kitab sucinya orang Islam itu
Saya nggak percaya kitab sucinya Al-Quran. Orang setiap menjelasin agama Islam yang dibuka kitab syekh, kitab menurut ustadz ini, menurut kitab ini. Nggak ada Al-Quran, nggak ada gunanya. Coba buktikan kalau Al-Quran berguna. Jelaskan apa maksud daripada berkitan. Kalau seandainya gini loh Bang Edis ini tuh sengaja menjebak kami gitu dalam pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kan, gitu kan. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak benar, nggak mungkin orang memakainya sampai sekarang gitu loh. Memakainya sebagai hiasan di lemari. Memakainya sebagai hiasan di lemari. Oke, coba gini. Coba pakai Al-Quran untuk menjelaskan fungsi dari berkitan. Saya kan sudah bilang tadi. Kan tidak dipakai kan? Yang percaya. Tunggu dulu Pak. Silakan. Yang percaya Al-Quran itu bukan saja orang-orang yang saya termasuk orang yang masih banyak yang perlu saya pelajari, yang belum begitu mendalami gitu, walaupun saya orang Islam gitu. Mau saya ajari Al-Quran? Saya sudah belajar Bang, maksudnya saya sedang belajar, saya belajar gitu loh. Kebetulan ilmu saya soal Al-Quran jauh lebih banyak ketimbang Anda, makanya mau saya ajari. Tidak mau belajar sama Abang. Kalau misalnya Abang mau menjelaskan dengan cara Abang, ya terserah. Tapi saya tidak mau belajar, sesat saya. Nah, ini makanya saya bilang, karena ketika saya mengajari Al-Quran, Anda akan menuduh bahwa saya tidak mengajari Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, yang dimaksud sholat... Menurut Al-Quran yang dimaksud sholat itu apa? Apakah mencegah perbuatan mungkar atau kayak begini-begini tangannya? Coba, apa yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Tangan begini-begini atau mencegah perbuatan mungkar? Coba. Sholat itu adalah suatu kewajiban. Bukan. Apakah yang dimaksud sebagai sholat menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran tertulis, sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar, betul? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar. Tetapi yang umat muslim lakukan apa? Umat muslim kan begini-begini. Terus begini-begini. Coba saya tanya, apa hubungannya mencegah perbuatan mungkar dengan begini? Itu kan tata caranya kan? Di Quran mana? Di Quran mana bahwa tata cara sholat begini, terus begini, terus begini? Di mana? Itu kan dijelaskan di hadis Rasulullah. Nah, kan di Al-Quran dijelaskan begini. Terbukti bahwa Al-Quran bagi mereka tidak berguna. Sudah saya bilang, ketika mereka ditanya tentang agama Islam, maka yang dibuka bukan Al-Quran, saudara. Makanya saya sangat keberatan kalau kalian mengatakan bahwa kitab suci kalian itu Al-Quran. Kitab suci kalian itu Bukhari, Sahih Muslim, kitab kuning, kemudian kitab syekh, kitab ini, itu kitab suci kalian. Kalau Al-Quran bukan kitab suci kalian, buktinya apa? Buktinya ketika agama Islam ditanya, Al-Quran tidak kalian buka. Gitu loh. Suruh menjelaskan sholat, Quran nggak dipakai. Silakan. Al-Quran itu kan menjelaskan gimana kita memang diwajibkan untuk melaksanakan sholat gitu kan. Terus Allah juga memerintahkan di dalam Al-Quran bahwa ikutilah cara Rasulullah gitu. Di mana? Ayat berapa? Rasulullah itu. Ayat berapa? Saya nggak bisa buka HP, saya nggak ada nih. Kalau ada ayat yang bilang, kalau ada dalam Al-Quran bilang begini, ikutilah tata cara Rasul sholat, saya lompat dari Monas. 2 kali sekarang saya lompat dari Monasnya.
Rasulullah juga bilang ikuti cara saya gitu, cara saya sholat gitu. Oke, Muhammad bilang ikuti cara saya. Muhammad kunut atau nggak kunut? Kalau itu sudah disetujui oleh Rasulullah, sahabat, ada beberapa sahabat yang kunut, ada juga yang tidak. Kenapa orang Islam ribut? Kenapa orang Islam ribut masalah kunut sama nggak kunut sampai sekarang nggak kelar-kelar? Kalau yang ribut itu kan yang tidak oknum saja. Iya, intinya begini. Di dalam Al-Quran tidak ada sholat itu seperti begini-begini, nggak ada. Di Quran kalau ada dalam Al-Quran sholat itu begini, kemudian begini, kemudian begini. Coba di Quran surat mana? Nggak ada. Itu dijelaskan di fikih, Bang. Makanya saya bilang tadi, mustahil sesungguhnya kamu percaya Al-Quran. Karena kamu tadi barusan mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, kitab yang lengkap, sempurna, terperinci. Tapi semua itu omong kosong. Kenapa? Karena ketika kamu menjelaskan agama Islam, yang kitab yang kata kamu menjelaskan segala sesuatu terperinci, sempurna, itu nggak kamu buka. Yang kamu buka kitab lain. Itu ibarat kata kebohongan yang diucapkan terus menerus, akhirnya kamu merasa bahwa kebohongan itu adalah kebenaran. Itu makanya saya sedang menyadarkan kalian gitu loh. Bisa nggak benar di dalam Al-Quran, tentu yang lebih pintar tentu yang lebih pintar itu udah tahu dari dulu gitu kan, pasti akan dimusnahkan Al-Quran ini gitu. Kalau saya abang naikkan ke sini, ya saya jawab dengan sepengetahuan saya kayak gitu. Coba yang lebih apa nggak mau naikin. Siapa orangnya? Yang lebih tahu gitu. Iya, siapa orangnya? Masalahnya siapa orangnya? Yang sendiri kan nggak tahu habisnya bebas gitu loh. Gimana? Yang naik ke abang kan nggak ada yang tahu nggak ada yang mendalam. Iya, makanya saya menunggu-nunggu. Saya sudah lama sekali menunggu-nunggu. Tolong Pak Ustadz naik kemari. Saya rasa Pak Ustadznya itu tahu bahwa yang saya katakan itu benar, makanya mereka nggak berani naik. Yang naik adalah orang-orang yang nekat-nekat saja. Sedangkan ustadz-ustadz yang tahu, orang-orang yang ngerti agama Islam, saya nggak mungkin naik. Kenapa? Karena yang diomongin ini benar semua, gitu loh. Kalau abang percaya nggak dengan kitab abang? Ya percayalah, kalau nggak percaya ngapain saya jadi Kristen, gitu loh. Gini, sebenarnya begini Ayu, saya ini mengajak kamu untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu Yesus. Kenapa? Karena saya tidak rela melihat kamu dipimpin oleh orang yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin kamu membuat dirimu dipimpin oleh mayat dalam kubur? Tapi kan itu nabi kami, manusia biasa yang akan meninggal gitu. Iya, bagaimana dan mungkin? Dia cuma meninggal, begini loh Ayu. Dia tetap ada di hati kami. Buktinya kami yang tak kenal mengenal. Gini Ayu, kita ini kan sama-sama ingin menuju kepada kehidupan kan? Ingin menuju kepada hidup, betul? Hidup yang kekal, begitu, betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, bagaimana kamu ingin mencapai surga, ingin mencapai hidup yang kekal, tapi dipimpin oleh orang mati? Bagaimana? Itulah Bang ya, Masya Allahnya. Memang Nabi kami sudah tidak ada gitu kan. Iya, artinya begini, orang buta tidak mungkin menuntut orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Orang yang tidak tahu jalan ke surga tidak mungkin memimpin orang ke surga. Tidak mungkin. Yang bisa memimpin kita ke surga itu adalah orang yang tahu jalan ke sana. Yang bisa memimpin kita kepada hidup yang kekal adalah orang yang tahu jalan ke sana.
Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Makanya sekarang saya tanya, Anda mau menuju kepada hidup yang kekal, tapi dipimpin sama orang dalam kubur. Gimana? Ini yang mati itu bang, yang meninggal itu adalah nabi kami. Terus gimana? Oke, apakah Muhammad bukan pemimpinmu? Pemimpin kami. Oke, apakah dia sudah meninggal? Sudah. Berarti Anda dipimpin oleh orang meninggal, betul? Kalau di apa sekarang kami itu bukan dipimpin oleh orang meninggal, dia ajarannya tetap kekal, tetap abadi. Ya ajaran bukan ajaran yang nggak bisa meninggal lah. Jangankan ajaran, ini gelas ini juga nggak bisa meninggal. Ini gelas ini bisa nggak gelas meninggal? Ya nggak bisa. Ini pertanyaan abang tidak logika banget lah bang. Kalau abang Gini. pertanyaan abang kayak gitu. Muhammad itu manusia nggak? Sebentar, Muhammad itu manusia nggak? Manusia. Oke. Apakah Muhammad yang manusia itu adalah pemimpinnya orang Islam? Ya jelas. Oke, apakah dia sudah meninggal? Apakah dia sudah meninggal? Sudah. Berarti orang Islam dipimpin oleh orang meninggal, betul nggak? Nah, ini yang nggak tepat bang. Pertanyaan seperti ini. Aduh, berat ini lah. Tombe aja. Udah tumbuh ke tombe saya kalau udah begini, kalau cara ngobrol. Kalau seandainya pertanyaan abang seperti itu, saya juga bisa bertanya seperti itu. Silakan, bertanya balik, silakan. Apakah Paulus sudah meninggal? Apakah Tuhan Paulus sudah meninggal? Tidak pernah ada di dalam kekristenan bahwa Paulus itu pemimpin kami, nggak ada. Nggak ada ceritanya Paulus memimpin, nggak ada. Bahkan Paulus sendiri di dalam suratnya dia berkata, Adakah kamu pengikut Paulus? Adakah kamu pengikut Paulos? Adakah kamu pengikut Apolos? Semua kita ini adalah pengikut dari Yesus yang hidup. Gitu loh. Makanya di dalam kekristenan itu kami mengikuti firman. Makanya firman itu datang ke dunia. Sang firman itu datang ke dunia menjadi manusia. Nah, makanya sang firman itulah yang layak diikuti. Kita layak mengikuti sang firman itu. Masa kita ngikutin orang dalam kuburan? Kenapa banyak orang Kristen mengingkari firman-firman itu sendiri? Kenapa coba? Bagaimana? Banyak orang Kristen yang mengingkari firman-firman itu sendiri. Ya banyak lah. Namanya kan banyak orang hanya KTP doang. Hampir semua malah. Ya enggak hampir semua, banyak. Tapi itu bukan gini loh. Kalau ada orang Kristen mencuri, apakah ajaran Kristen mencuri? Kan gitu logikanya. Nggak boleh Kristen itu diukur dari orangnya, nggak boleh. Tapi dari ajarannya. Begitu juga Islam. Nah, di dalam agama Islam, apakah saya mengukur orang Islam dari orangnya? Tentu tidak. Tapi dari ajarannya. Contoh. Kalau ada orang Islam mengoleksi istri banyak, apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Memang ada dalam ajaran agama Islam, Muhammad ya, istrinya banyak. Ini diatur ya? Bang, diatur di dalam Al-Quran kalau soal poligami gitu diatur. Tapi abang udah baca belum? Kalau saya sudah gini ya. Saya pernah mewawancarai begini. Ayo, saya pernah mewawancarai seorang muslimah. Nih ya, ini wawancara saya dengan muslimah nih. Dia jujur. Ini omongan dia, biar kamu dengar ya. Ini muslim sendiri nih. Nih ya. Ya, sebentar, sedikit nih. Nih. Ini sekitar berapa bulan yang lalu saya wawancarai dia. Nih, dengar ya, nih. Berarti dia enggak sepakat dengan poligami. Enggak. Karena aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka membantu janda yang enggak mampu. Tapi sekarang artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya Bu, ini pandangan baru. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz karena menentang poligami. Kenapa mesti takut? Sekarang aku tanya ke semua cewek yang ada di sini, siapa yang rela kalau misalnya suaminya nikah lagi? Kecuali tapi kan itu sunnah Rasul. Aku tak sunnah Rasul tuh bukan berarti soal nikah aja. Tuh, ini perempuan asli muslimah, dia nggak setuju. Jangan kayak gitu. Tahu nggak istrinya Abdul Somad tahu nggak?
Apakah dia mau dipoligami? Kalau itu kan bukan masalah poligami, Bang. Ini udah ustadz, udah ulama. Aagim tahu? Aagim tahu? Apa yang terjadi ketika Aagim menikah lagi? Cerai tadinya. Aduh, jadi udahlah. Janganlah kita bermunafik-munafik. Sekarang begini loh ya, sekarang begini. Ketika manusia pertama kali diciptakan, apakah Adam diciptakan dengan Hawa dan Hiwi dan Hiwi? Enggak. Kembali kepada fitrahnya kan. Kalau abang singgung tentang poligami di Islam gitu, padahal sudah diatur di dalam Al-Quran kalau mampu gitu kan. Kalau nggak mampu cukup satu saja. Tapi kalau abang singgung di dalam Al-Quran begitu, di dalam Injil sekarang juga begini. kan, Sekarang begini. Parah lagi. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu hidupnya miskin atau bercukup atau kaya raya? Nabi kami itu kalau dia mau dia akan berkecukupan, sangat kaya raya. Iya, makanya saya tanya dulu Ayu saya tanya dulu Muhammad. Oke, Muhammad itu hidupnya berkecukupan atau miskin? Makanya dengerin dulu penjelasan saya. Berat kan? Gitu Jawab ini berat. Mau dijawab miskin salah, mau dijawab berkecukupan salah. Sejujur-jujurnya fakta. Enggak, tadi begini loh Ayu, kamu bilang bahwa syarat untuk berpoligami itu kalau dia mampu, betul? Mampu betul? Bukan dalam segi harta saja. Segi apa? Dalam segi harta saja. Segi apa? Ya mampu dalam mengayomi, menyayangi gitu, apalagi Rasulullah gitu loh. Rasulullah berarti Muhammad mampu menggilir istri-istrinya. Mampu lah, tapi yang dipikirkan orang saat itu, apalagi Rasulullah, tidak hawa nafsu, Bang. Kamu tidak tahu apa yang dikatakan oleh Aisyah. Aisyah berkata di dalam hadis Bukhari nomor 5514. Apa kata Aisyah? Ketika turun ayat, perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mahar. Tanpa mahar. Jadi dalam Al-Quran, perempuan-perempuan itu kalau mau menyerahkan diri kepada Muhammad, maksudnya menyerahkan diri itu maksudnya kawin begitu. Ya, itu tanpa mahar bisa. Itu nggak terbatas, itu nggak tanpa batas, unlimited. Nah, apa kata Aisyah? Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Tuhan kamu itu selain daripada sigap menuruti hawa nafsumu. Itu kata Aisyah. Selain dari apa? Hawa nafsu? Iya. Menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat dia selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kaget kan? Di mana bukan itu. Saya nggak kaget. Ada HP nggak di situ? Ada HP nggak di situ? Saya nggak punya HP lagi. Oke, nih. Satu. Nih, tolong dicatat nih. Nih. Ya. Di dalam Sahih Bukhari kelihatan nomornya? Kelihatan nggak? Ya. Nah, itu. Di dalam Sahih Bukhari nomornya 4414. Nanti tolong di Google, tolong dicari di Google, kenapa Aisyah istrinya Muhammad sendiri bilang begitu. Berhubungan dengan ayat surat Al-Ahzab nomor 50 dan 51. Saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sikap menurut keinginan Muhammad. Iya. Keinginan kan? Keinginan itu kan bahasa Indonesia. Keinginan itu kan bahasa Indonesia. Di bahasa Arabnya itu hawa nafsu. Begitulah kalau Allah itu ingin memperlakukan Nabi Muhammad kami gitu. Nah, makanya kembali ke tema awal ini. Begini. Kak Ayu, nih, ini ya, nih. Makanya kembali nih. Buktikan bahwa Allah itu bukan Tuhan karangannya Muhammad. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah Allah itu sebenarnya hanyalah Tuhan karangannya Muhammad saja? Masa setiap Muhammad ada sesuatu langsung diturunkan ayat? Langsung diturunkan ayat, dan semua ayat-ayatnya itu pasti berhubungan dengan kepentingannya Muhammad. Contoh, kalau perempuan-perempuan mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad, boleh.
Coba dari mana kamu tidak curiga? Apa jangan-jangan itu hanya akal-akalannya Muhammad saja? Di dalam kitab Taurat apa dikatakan? Jangan kamu mengingini istri sesamamu. Jangan, nggak boleh. Ya kan? Tuhan membenci perceraian di dalam hukum Taurat itu. Di dalam Bible. Tapi apa di dalam Al-Quran? Coba. Kenapa Bang? Di dalam Bible, Tuhan itu membenci perceraian. Ya terus abang nggak boleh cerai ya kalau misalnya ada masalah? Makanya kalau nikah jangan coba-coba. Memangnya Dipersulit banget Bang, itu justru makanya karena pernikahan itu sesuatu yang sakral. Karena pernikahan itu sesuatu yang sakral, kalau nikah jangan coba-coba. Ya, seolah-olah aduh nanti bisa diatur. Nikah aja dulu, ntar kalau nggak cocok kan bisa pisah aja. Ini berbahaya bagi kesehatan. Bagi kesehatan lagi. Begini Ayu, begini loh Ayu, dengerin Ayu, begini. Masalahku yang Tuhan itu di tengah gitu. Begini Ayu, dengarkan. Makanya kalau jangankan menikah, membeli sesuatu aja, contoh beli celana aja, itu mikir-mikir dulu, dipikir dulu. Nanti salah enggak, nanti nyesel enggak, nanti ini enggak periksa, nanti ada sobeknya enggak, diperiksa dulu. Sampai puter sampai bosan tukang jaga pakaiannya kan. Itu beli celana. Gimana mau beli anaknya orang, kasih mahar anaknya orang. Coba-coba. Iya, itulah bedanya Islam, ajaran Islam dengan Kristen. Beda jauh, ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad tuh beda jauh. Yang juga cerai. Gimana? Kristen juga banyak yang cerai tuh Bang. Orang Kristen banyak yang cerai gitu. Begini, kamu tahu nggak logical fallacy? Kecacatan berpikir, tahu nggak kecacatan berpikir? Kamu melakukan kecacatan berpikir. Jadi seharusnya abang yang cacat berpikir abang. Ini kamu melakukan yang namanya strawman argumen. Makanya kalau misalnya soal cerai, strawman argumen itu apa sih? Kamu mengemukakan satu argumen yang tidak tepat sasaran. Seharusnya yang kamu serang itu ajaran Kristen, bukan orang Kristennya. Nggak boleh begitu, pola pikir tuh nggak boleh begitu. Nah begitu juga abang tadi, kalau ada misalnya kesalahan di dalam Islam, abang sangkutkan di Al-Quran, padahal itu kan oknum. Itu Al-Qurannya, bukan oknumnya. Lu kok oknumnya? Muhammadnya langsung yang saya bilang. Bang, gimana sih Muhammadnya langsung? Sebentar gini, Ayu, waktu Muhammad belum jadi nabi, waktu dia belum jadi nabi, istrinya berapa? Istrinya berapa? Berapa istri Muhammad sebelum jadi nabi? Sebelum jadi nabi, Khadijah gitu. Ya, berapa istri Muhammad sebelum jadi nabi dia? Satu Khadijah. Satu. Setelah dia jadi nabi tambah banyak istri nggak? Ya itu kan karena nabi kasihan. Berat saudara-saudara. Janda semua, cuman Aisyah yang masih perawan. Itu pertama ya. Itu pertama. Terus yang kedua, waktu Muhammad belum jadi nabi, pernah nggak dia berperang, ngangkat pedang, menyerang satu kampung, kaum Yahudi Khaybar diserang, kemudian mengambil ghanimah atau harta rampasan, pernah nggak? Sebelum dia jadi nabi. Kalau nabi itu berperang itu karena diserang, karena diperangin. Kata siapa? Artinya begini, sebelum dia jadi nabi, dia nggak pernah berperang. Setelah dia jadi nabi, dia mengangkat senjata, mengumpulkan pasukan, mengambil harta rampasan perang. Terus yang ketiga, sebelum jadi nabi, Muhammad pernah nggak nikahi anak di bawah umur? Waktu belum jadi nabi? Nggak pernah. Itu kan di tahun berapa, Bang? Tapi setelah dia jadi nabi, dia menikahi anak di bawah umur.
Sebelum Muhammad jadi nabi, dia nggak pernah nyuruh orang minum kencing air onta. Setelah dia jadi nabi, dia nyuruh orang minum air kencing onta. Sebelum Muhammad jadi nabi, nggak pernah dia kena sihir. Bibel abang boleh menikahi anak 3 tahun di Bibel abang, apa nggak baca? Ini lagi di mana? Ayat berapa? Coba, kalau ada di dalam Bible perintah suruh nikahi anak umur 3 tahun, saya terjun dari Monas. Gimana? Saya nggak punya untuk menengoknya, tapi saya sering lihat. Itulah kenapa begini. Di perdebatan Begini Ayu. Pertama-tama gitu. begini. Terus ada sebuah pepatah dalam agama Islam. Yohanes 17 ayat 3. Begini Ayu, begini. Ada satu pepatah dalam agama Islam tuh begini. Jikalau kamu mendengar satu informasi, ya, janganlah kamu buru-buru percaya. Makanya harus kamu teliti dulu. Nggak boleh kamu dengar-dengar gosip kamu langsung iya saja, nggak boleh. Begitu loh. Harus diperiksa dulu kebenaran informasinya. Orang-orang abang juga yang membukakannya. Gitu. Makanya daripada kata orang-orang, coba ditunjukin ayatnya mana, gitu kan lebih enak. Orang dibuka akunnya loh bang, orang-orang abang juga membuka ayat itu. Tapi ginilah Ayu, gitu. Gini Ayu, dan kamu diperbolehkan LGBT di dalam agama Islam, di dalam agama Islam, saya tanya, agama Islam percaya kepada Yesus nggak? Sama siapa? Di dalam agama Islam percaya kepada Yesus nggak? Kalau kami percaya kepada Nabi Isa sebagai Nabi Allah juga. Gitu. Oke, percaya kepada Nabi Isa. Oke, Nabi Isa di dalam Al-Quran akan datang kembali, di dalam agama Islam akan datang kembali, betul? Ya. Oke. Datang kembali. Oke. Kemudian menurut agama Islam Muhammad itu Nabi terakhir, betul? Iya betul, sangat betul. Oke, setelah Muhammad nanti ada Nabi lagi nggak? Nggak ada. Loh, katanya Nabi Isa akan datang. Gimana sih? Nabi Isa akan datang nggak? Sebelum Nabi Muhammad. Iya, nanti setelah Muhammad ada Nabi Isa datang nggak? Nabi Isa. Nah itu bukan pertanyaan bang. Nabi Isa akan datang kembali. Gini, Muhammad kan sudah meninggal, betul? Pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Muhammad kan sudah meninggal, betul? Muhammad sudah meninggal, betul? Oke, setelah Muhammad meninggal ini, besok akan datang Nabi Isa, betul? Iya. Berarti siapa Nabi yang terakhir diutus kalau gitu? Berarti siapa yang Nabi terakhir diutus? Enggak gitu pertanyaannya bang, itu pertanyaan jebakan. Makanya sudah kubilang, makin kamu dalami agama Islam, pintu gerbang, sebentar, makin kamu dalami sesungguhnya agama Islam, pintu gerbang untuk meninggalkannya semakin dekat. Semakin yakin dengan nonton abang ini, bukan semakin saya itu semakin kurang iman, saya semakin kuat gitu, karena banyak ya itu namanya metode takia. Oke lah Ayu, gini tadi kan kamu sudah mengakui banyak. Gini Ayu, kamu kan tadi sudah mengakui banyak yang tidak kamu ketahui, ya kan? Jadi mungkin di lain kesempatan nanti kamu datang sudah dengan membawa ilmu-ilmu begitu, ya, ilmu-ilmu baru, oke? Kenapa bang? Saya masih mau di sini. Masalahnya saya sudah berapa jam di sini? Ini sudah berapa jam tuh? Udah 3 jam lebih, gimana? Jadi saya mau rehat dulu, oke? Nanti kita sambung lagi. Saya biasanya malam juga siaran, biasanya pagi saya siaran, nggak nentu. Pokoknya di follow saja, ya, follow. Nanti kalau saya siaran pasti dapat notifikasi. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Ayu. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti hati, tapi itulah yang saya sampaikan adalah kebenaran. Oke, teman-teman yang terkasih, kira-kira apalah respon teman-teman mendengarkan diskusi 1 lawan 1 antara apologetik Kristen melawan polemikus atau muslimah yang menurut dia adalah orang yang paham tentang
Quran dan juga iman dia sendiri, ya kita harus memberi pengakuan bahwa dialah yang berhak ya untuk berkata dan mengakui dia paling paham tentang imannya. Tetapi apakah dia dapat mengerti seluruhnya? Ya belum tentu juga. Mengapa kita katakan seperti itu? Kalau dia memang serius menggali dan mempelajari imannya sampai arkeologinya dan juga asal muasal dan sejarahnya, kemungkinan dia akan berbeda lagi cara pemahamannya. Karena itu sudah bisa kita buktikan daripada orang-orang di luar sana, teman-teman, yang mana mereka mencari tahu bagaimana terjadinya wahyu dan juga hadis-hadis pada zaman itu. Para ilmuwan, bahkan salah satu dosen dari Kairo itu sudah membuktikan dan mempertanyakan tentang Quran itu sendiri, sehingga dia mendapatkan hal-hal yang kurang mengenakan, yang pada akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau seseorang berkata dia sudah menguasai lalu masih hanya berkutat-kutat di situ, kemungkinan belum tentu, teman-teman. Maka seseorang ketika dia mau jujur telah menguasai imannya, maka dia akan bertemu, apalagi untuk para polemikus, teman-teman. Nah, kalau kita menyimak ya, satu tugas memang yang penting untuk terus kita lakukan adalah meluruskan setiap pandangan pemahaman yang disodorkan oleh para polemikus Muslim terhadap iman kekristenan, yang notabene lebih sembarangan dan lebih egois mereka dalam menafsirkan, karena mereka merasa bebas ketika menafsirkan Alkitab, merasa bebas mempelajari atau juga membuat channel-channel mereka berkembang dengan membahas kekristenan dengan aman tentram. Tapi kalau kita bahas sebaliknya, mempertanyakan nabinya, mempertanyakan imannya, justru kita mendapatkan perlawanan. Itulah yang mungkin terjadi selama ini. Tetapi jangan kalah, teman-teman, bahwa kita harus berdoa supaya banyak orang yang dimenangkan dari diskusi-diskusi demikian. Karena tujuan kita bukan hanya satu orang ini, tapi banyak orang yang mendengar dan mengikuti, supaya kiranya banyak orang yang disadarkan, matanya dibukakan, mereka mencari tahu, sehingga mereka berjumpa dengan kebenaran, sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Teman-teman yang baper, ya skip saja, tidak perlu menjadi orang yang baper dalam kehidupan ini, supaya kita terus berjuang untuk membela iman, bukan membela Tuhan ya, beda. Membela iman yang dipahami, yang disalahpahami oleh orang-orang selama ini. Oke, teman-teman, saya pikir sampai di sini saja video ini. Jangan lupa untuk terus setia mendukung perkembangan channel ini. Kasih karunia dan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati orang-orang yang mendengarkan, keluarga, dan setiap orang yang mendengarkan video dari channel ini. Tuhan berkati. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. See you, teman-teman. Tuhan memberkati.